Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Generasi Milenial Malaka Jaya. Di kesempatan yang indah ini, kita akan membahas sebuah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga seumpama dengan seorang tuan rumah yang mencari pegawai-pegawai untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi petang, tuan rumah itu pergi keluar rumah untuk mencari orang-orang yang mau bekerja di ladangnya. Kemudian mereka sepakat untuk masing-masing dari mereka dibayar 1 dinar satu hari. Kemudian kira-kira pada pukul 9 tuan rumah itu keluar rumah dan pergi ke pasar. Lalu didapatinya orang-orang pengangguran yang sedang berkumpul. Katanya, "Pergilah ke ladangku, akan kuberikan apa yang pantas kepadamu." Lalu pada pukul 12 dan pukul 3 petang, tuan rumah itu melakukan hal yang sama. Kemudian pada pukul 5 ia kembali keluar rumah yang mendapati pengangguran-pengangguran yang sedang beredar di jalanan. Katanya, "Apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Apakah kamu hanya menganggur? Apakah kamu tidak bekerja?" Terus kata mereka, "Tidak ada orang yang mau mengupah kami." Lalu tuan rumah itu berkata, "Pergilah ke ladangku, akan kuberikan kepadamu apa yang layak engkau terima." Lalu ketika malam tiba, tuan rumah itu memanggil si mandur. Katanya kepada mandur itu, "Panggillah pekerja-pekerja itu, upahlah mereka. Dari yang bekerja terlebih dahulu hingga yang bekerja belakangan." Kemudian datanglah mereka yang bekerja mulai dari pukul 5. Mereka diupah 1 dinar. Lalu tiba saatnya bagi mereka yang bekerja terlebih dahulu. Mereka datang dengan harapan bahwa mereka akan digaji lebih besar. Tetapi tidak, mereka mendapatkan gaji yang sama. Lalu mereka bersungut-sungut dan berkata kepada tuan rumah itu, katanya, "Mereka yang bekerja terakhir ini hanya bekerja 1 jam, tapi engkau menyamakan mereka dengan kami bekerja berat dan berada di panas terik matahari." Lalu kata tuan itu kepada mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita sudah sepakat untuk 1 dinar dalam 1 hari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan upah yang sama kepada mereka yang masuk terakhir, sama seperti halnya aku berikan kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan harta milikku sesuai dengan hatiku? Atau akankah kamu iri akan kemurahan hatiku?" Arti dari perumpamaan itu ialah, tuan rumah itu menggambarkan Yesus dan orang-orang upahan itu menggambarkan kita umat-umatnya. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk bekerja di ladangnya. Ladang itu digambarkan dengan ladang pekerjaan Tuhan. Siapapun yang masuk dan bekerja di sana akan mendapatkan upah yang sama. Baik mereka yang masuk dan bekerja terlebih dahulu, ataupun mereka yang masuk dan bekerja belakangan mendapatkan upah yang sama. Perumpamaan ini berbicara tentang keselamatan. Baik orang yang baru mengalami pertobatan maupun orang yang sudah mengalami pertobatan sejak lama mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keselamatan yang sama. Tetapi terkadang muncul kecemburuan di hati orang-orang yang sudah bertobat terlebih dahulu. Mereka merasa iri karena mereka yang bertobat belakangan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keselamatan yang sama. Padahal keselamatan itu diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang bulu. Dan terkadang inilah salah satu yang menyebabkan kemurtatan. Mereka tidak terima dan iri kepada orang-orang yang baru bertobat. Inilah yang disebut sebagai terdahulu menjadi yang terakhir. Karena rasa iri hati, mereka memunculkan dosa di dalam hati mereka dan menyebabkan mereka menjadi orang yang terakhir. Baiklah, kita bisa belajar dari perumpamaan ini agar kita tidak menghakimi saudara-saudara kita yang belum bertobat. Dan marilah kita fokus kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sepenuhnya bertobat? Atau kita justru malah iri hati? Atau kita malah justru belum bertobat tetapi sudah iri hati? Sampai di sini cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Jangan lupa untuk follow Facebook kita, linknya ada di deskripsi. Terima kasih, Tuhan memberkati.